Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di channel Bu Rizka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi pemahaman dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi serta menjelaskan cara membuat puisi. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi secara mandiri. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Anak-anak, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat ya dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, anak-anak, perhatikan gambar profesi berikut ini. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Di sini ada profesi dokter, ada profesi ilmuwan, ada profesi arsitektur, ada profesi polisi, dan ini ada profesi astronom. Nah, sekarang jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Ya, kita sudah tahu ya, kalau dokter itu tugasnya menyembuhkan orang sakit. Kalau arsitektur itu berarti merancang bangunan. Kalau polisi menjaga keamanan masyarakat. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Jika kalian ada yang kepengen jadi dokter, apa alasan kalian untuk menjadi dokter? Nah, agar kalian dapat meraih cita-citamu, kalian harus belajar dengan tekun ya. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Kalian simak ya ceritanya. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatan itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar, dan lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilannya yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut.
Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1. Siapakah Sangita Lahman? Ya, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Ayo, mengapa? Ya, Sangita Lahman menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pertanyaan nomor 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Sanggita adalah kepeduliannya terhadap anak-anak bersekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Pintar sekali. Sikap kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang tanpa membedakan anak satu dengan anak yang lainnya, dan sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat ya. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Bacalah puisi berikut ini di dalam hati ya. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Di sini puisinya berjudul Cita-Citaku. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacakan puisi untuk kalian. Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafid. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, itulah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Berdasarkan puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Apa ayo? Pintar sekali. Puisi tersebut berjudul Cita-Citaku. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Jawabannya adalah M. Ridwan Hafid. Pertanyaan nomor 3, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ya, puisi di atas berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Jelas berbeda ya. Perbedaan puisi di atas dan bacaan sebelumnya adalah terletak pada cara membacanya, lalu bentuk tulisannya. Bacaan ditulis dalam bentuk paragraf, sedangkan puisi ditulis setiap bait. Nah, itu ya anak-anak. Kita sudah menjawab pertanyaan berdasarkan puisi
cita-citaku. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Sekarang ayo kita belajar tentang daur hidup hewan. Anak-anak, tahukah kamu? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan menutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Yang kedua adalah daur hidup kecoa. Apakah anak-anak pernah melihat kecoa? Ya, kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Itulah daur hidup kecoa. Yang ketiga, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Itulah daur hidup capung. Dan selanjutnya ada daur hidup nyamuk. Semua pasti pernah ya digigit nyamuk. Ya, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa.
Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Itulah daur hidup nyamuk. Nah, sekarang ayo berlatih. Ini adalah tugas untuk kalian ya anak-anak. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Karena sedang belajar di rumah, maka kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kemudian, kalian mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Di sini, pilihan hewannya ada kambing, belalang, kucing, kecoa, ayam, katak, kadal, kupu-kupu, anjing, nyamuk, ular, dan capung. Setelah itu, catatlah semua informasi di dalam diagram berikut ini. Lakukanlah untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Sekarang Bu Guru contohkan ya. Ya, ini adalah contoh hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bu Guru ya. Buat contoh, Bu Guru memilih daur hewan yang pertama, yaitu nama hewannya adalah ayam. Cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Gambar daur hidupnya itu ada yang pertama dari telur, kemudian telur dierami menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, penjelasan tentang daur hidup ayam yaitu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah bertelur dierami dan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi dewasa. Kemudian pada ayam, jenis daur hidupnya adalah tanpa metamorfosis. Ya, sekarang daur hidup hewan yang kedua. Bu Guru memilih hewan katak. Cara berkembang biaknya adalah dengan cara bertelur. Penjelasan tentang daur hidup katak. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di 2 alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di 2 tempat. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda, yang kemudian menjadi katak dewasa. Secara umum, urutan metamorfosis katak terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase katak muda, dan katak dewasa. Jenis daur hidup pada katak yaitu metamorfosis sempurna, karena mengalami 4 fase. Ya, setelah mencari informasi tentang kedua hewan, sekarang lengkapilah tabel berikut ini untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan yang telah kita pilih. Nah, sekarang yang pertama perbedaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2 ya, yaitu ayam dengan katak. Perbedaan yang pertama adalah ayam tidak memiliki metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. Perbedaan yang kedua, ayam hidup di darat, sementara katak hidup di 2 alam, atau biasa disebut dengan amfibi. Ya, sekarang kesamaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2. Kesamaan yang pertama, daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Kesamaan yang kedua, ayam dan katak sama-sama pemakan hewan lainnya.
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.